Selamat datang di channel YouTube Boss Project. Pada video kali ini, saya akan membagikan proses modifikasi saklar motor Aerox agar bisa PNP di motor New Jupiter MX. Mau dibilang tutorial, juga boleh, karena prosesnya akan dilakukan langkah demi langkah. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung saja, simak videonya. Pertama-tama ada beberapa bahan yang saya persiapkan untuk mengubah saklar Aerox agar bisa PNP di Jupiter MX, yaitu sebuah soket kecil 6 pin, sebuah soket kecil 4 pin, dan dua buah soket kecil 2 pin. Lalu tambahkan juga sekun bulat male 2 biji. Semua soket yang dibutuhkan sebenarnya hanya soket male-nya saja. Namun, jika kalian tidak mau ribet atau takut salah beli, mending beli saja semuanya sepasang seperti ini. Jangan lupa juga untuk membeli sekun yang sesuai dengan soket tersebut. Sekun bulat ini nantinya akan digunakan untuk penghubung lampu depan pada motor Jupiter MX. Setelah semua bahan sudah siap, hal yang perlu dilakukan yaitu mencari tahu makna dari masing-masing kabel, agar nantinya bisa dilakukan penyesuaian kabel pada saklar Aerox. Karena saya bukan tipe orang yang suka menghafal, apalagi menghafal warna tiap kabel di motor, jadi saya perlu mencari tahu terlebih dahulu fungsi dari masing-masing kabel tersebut. Sebenarnya bisa saja mencari di internet. Namun, karena barang sudah di depan mata, jadinya saya malah malas mencari di internet dan memutuskan untuk mencarinya langsung. Bermodalkan multimeter, saya akan mencari makna dari tiap kabel. Kalian juga jangan khawatir, gak harus punya multimeter, karena nantinya akan saya bagikan hasil setelah semua kabel telah diketahui.
Dan inilah hasilnya. Posisi tiap kabel pada soket motor Jupiter MX. Posisi kabel yang tertulis di sini jika dilihat dari bagian belakang dengan urutan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Soket-soket pada saklar motor Aerox tidak akan digunakan, karena tidak ada yang cocok dengan soket motor Jupiter MX. Jadi, nantinya akan dibuang dan diganti dengan soket baru yang telah kita siapkan sebelumnya. Dalam melepas soket, kita punya dua pilihan. Lepas sekun dari soketnya, atau potong kabelnya dan pasang sekun yang baru. Terserah kalian nyaman yang mana. Kalau saya, sekun yang female karena masih dapat digunakan, maka akan saya lepaskan dari soketnya. Sedangkan untuk sekun male, karena tidak digunakan lagi, maka langsung saja dipotong kabelnya. Setelah berhasil melepas soket standar Aerox, selanjutnya kupas isolator kabel agar mendapat akses ke tembaga kabel. Di sini saya akan menggunakan gunting untuk mengupas kabel. Bagi kalian, saya sarankan jangan menggunakan gunting. Karena, jika tidak terbiasa, ada kemungkinan membuat tembaga kabel terluka. Berikutnya tinggal pasang sekun pada kabel. Ingat, sekun yang digunakan adalah sekun female. Semua kabel akan menggunakan sekun female karena pada motor Jupiter MX memang demikian. Berhubung kita akan memasang sekun, maka saya sudah siapkan alat berupa crimping tool atau tang sekun. Ngomong-ngomong, saat saya menyarankan untuk menggunakan alat lain selain gunting untuk mengupas kabel, kalian bisa menggunakan fasilitas pengupas kabel yang terdapat pada tang sekun pada umumnya. Bagi yang tidak memiliki tang sekun, pemasangan sekun bisa menggunakan alternatif tang cucut atau semacamnya. Meskipun saya sendiri tidak begitu menyarankan jika tidak terpaksa, karena sekun yang dipasang menggunakan tang sekun akan jauh lebih kuat dan rapi jika dibandingkan dengan menggunakan tang biasa. Lihat, hasilnya rapi. 11-12 dengan sekun yang dipasang oleh pabrik. Itulah kenapa ada baiknya kalian juga harus punya tang sekun di rumah. Apalagi bagi yang suka atau hobi modifikasi kelistrikan. Setelah semua kabel telah terpasang sekun, maka tinggal atur agar tata letak kabel sesuai dengan catatan yang telah dibuat.
tolong perhatikan bagian ini. Karena terlalu fokus melihat kamera, di sini saya salah memposisikan kabel sein kiri dengan input sein. Kelihatannya kecil, hanya saling tertukar posisi. Tapi, ini bisa menjadi masalah di akhir. Nanti kalian bisa lihat sendiri apa dampak yang ditimbulkan dari kesalahan kecil seperti ini. Untuk itu, tolong jangan ditiru bagian ini. Tetap ikuti catatan dan makna dari tiap kabel yang sudah ada. Lanjut ke kabel berikutnya, yaitu kabel lampu jauh dekat. Sedikit berbeda dengan kabel lainnya, khusus yang satu ini akan menggunakan sekun mil bulat. Jika sudah, maka tinggal rapikan sesuai keinginan kalian. Jika sisi kiri sudah selesai, maka selanjutnya sisi kanan. Nah, pada bagian ini, yang mana merupakan kabel dari saklar lampu kota, jangan langsung dipasang sekun. Siapkan dulu sepenggal kabel untuk dijadikan sebagai jumper. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa jumper ini? Lihatlah pada catatan yang telah dibuat. Terdapat 3 kabel, yaitu lampu kota, input, dan lampu utama. Sedangkan di sini hanya tersedia 2 kabel, input dan lampu kota. Makanya, jumper tadi akan dijadikan sebagai kabel ketiga yang difungsikan sebagai lampu utama. Peletakan jumper di sini akan mempengaruhi fungsi dari saklar kita nantinya. Jika jumper tersebut digabungkan dengan input, maka kalian bisa langsung menyalakan lampu utama walaupun lampu kota tidak sedang dinyalakan, yang mana itu bukanlah hal yang wajar. Maka dari itu, untuk kabel jumper silakan pasangkan saja dengan lampu kota. Dengan begini, untuk menyalakan lampu utama, maka kita harus menyalakan lampu kota terlebih dahulu. Saya kira memang sewajarnya seperti itu. Nyalakan lampu kota dulu, baru bisa menyalakan lampu utama. Jadi, jangan salah memposisikan kabel jumper.
Berikutnya saya lompat dulu ke kabel start-stop system. Saya tidak tahu untuk keperluan apa kalian akan menggunakan saklar yang satu ini. Tapi di sini akan saya gunakan untuk saklar pengendali timing pada CDI BRT dual band. Selanjutnya, tinggal kabel starter. Hasilnya berbeda dengan yang diharapkan. Lampu sein sebelah kanan tidak dapat menyala. Sein tersebut hanya menyala jika diposisikan di hazard. Beruntungnya fungsi saklar yang lain sudah sesuai. Hanya saklar sein yang bermasalah. Tidak ada pilihan lain selain memperbaikinya. Jadi, mari kita bongkar saklar yang trouble. Saat saya bilang bongkar, literally membongkar. Awalnya saya berpikir bahwa kontak saklar sein tersebut mungkin saja kotor. Jadi, mau saya bersihkan untuk memastikan agar kontak saklar dapat benar-benar terhubung. Setelah sudah cukup yakin kontak saklar sudah bersih, saya kembalikan dan mulai mencobanya. Namun sayangnya, hal tersebut belum mengatasi masalah sein kanan tidak menyala. Akhirnya, saya memutuskan untuk membongkar lagi dan memperhatikan mekanisme kerja dari saklar sein tersebut. Hasilnya, tidak ada yang salah dari mekanisme fisik saklar tersebut. Sein kanan, sein kiri, dan hazard semuanya dapat bekerja dengan baik tanpa masalah. Tidak terima dengan apa yang terjadi, saya kembali mencoba ulang saklar tersebut. Di sini barulah saya menemukan permasalahannya. Ternyata, posisi penempatan kabel input saklar saling tertukar. Itulah mengapa sein bekerja tidak seperti yang seharusnya. Sudah tahu titik permasalahannya, maka tinggal diperbaiki dengan cara menukar posisi kabel tersebut. Kali ini sudah tidak akan ada lagi kata trouble, dan sein sudah dipastikan dapat bekerja dengan baik. Sebuah kebanggaan dapat menyelesaikan masalah. Ya, meskipun sebenarnya masalah tersebut muncul karena dibuat sendiri. Seperti itulah cerita saya dalam mengubah saklar Aerox agar PNP ke motor Jupiter MX.
kita sudah lihat bagaimana proses modifikasinya. Detik-detik timbul masalah, lalu troubleshootingnya juga ada. Terakhir, tinggal review penggunaan saklar yang bisa kalian tonton melalui link yang nantinya akan dicantumkan di deskripsi video. Sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe ke channel The Boss Project. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.